Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Fariza Sofa dengan NPM 243402111283. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai inventory control berdasarkan studi kasus perusahaan Freshbox. Freshbox adalah perusahaan yang menyediakan paket makanan sehat setiap minggu. Mereka membeli bahan baku langsung dari para petani lokal. Namun selama 3 bulan terakhir, Freshbox mengalami beberapa masalah yang cukup serius dalam persediaan. Masalah utama yang dihadapi Freshbox adalah yang pertama, stock out setiap hari Senin. Artinya persediaan sayuran sering habis sehingga pengiriman paket kepada pelanggan menjadi terlambat. Masalah yang kedua adalah pada akhir minggu justru terjadi penumpukan bahan, terutama sayuran yang cepat layu dan akhirnya harus dibuang. Ini tentu saja menimbulkan kerugian dan pemborosan. Masalah ketiga, pola permintaan pelanggan berubah-ubah. Ada minggu permintaan tinggi, lalu turun lagi. Pola yang tidak stabil ini membuat Freshbox sulit menentukan jumlah pembelian bahan baku yang tepat. Dan masalah yang keempat adalah kapasitas penyimpanan gudang yang sangat terbatas. Tambah biaya pendinginan yang mahal, jadi menyimpan bahan terlalu banyak bukan pilihan yang aman. Secara keseluruhan, Freshbox mengalami ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan. Kurang di awal minggu dan terlalu banyak di akhir minggu. Pola ini terjadi berulang. Solusi yang paling tepat adalah forecasting sederhana, terutama metode moving average dari 3 minggu terakhir. Alasan pertama, bahan baku Freshbox adalah sayuran yang segar dan cepat rusak. Menambah safety stock justru berbahaya dan menimbulkan risiko pembusukan yang lebih besar. Kedua, biaya pendinginan Freshbox sangat tinggi dan gudangnya kecil. Menyimpan terlalu banyak persediaan akan membuat biaya naik dan potensi terbuangnya bahan semakin besar. Ketiga, forecasting sangat cocok untuk pola permintaan mingguan yang naik turun. Dengan melihat data dari 3 minggu terakhir, Freshbox dapat memperkirakan pembelian bahan secara lebih akurat untuk minggu berikutnya. Terakhir, metode forecasting ini sangat mudah diterapkan, tidak memerlukan software sulit, dan bisa dilakukan oleh tim Freshbox setiap akhir minggu. Jadi, untuk kondisi Freshbox, forecasting lebih efisien, lebih aman, dan lebih murah dibandingkan menambah safety stock. Kebijakan persediaan dalam 1 bulan ke depan. Pertama, terapkan moving average selama 3 minggu. Setiap akhir minggu, hitung rata-rata permintaan 3 minggu sebelumnya. Jika permintaan cenderung meningkat, tambahkan toleransi sekitar 5-10% agar tidak kekurangan di awal minggu. Kedua, gunakan reorder point yang rendah. Karena pemasok Freshbox adalah petani lokal, pengiriman bahan relatif cepat. Freshbox cukup menetapkan stok minimal untuk 1 hari kebutuhan. Ini menjaga fleksibilitas tanpa harus menyimpan terlalu banyak bahan. Yang ketiga, minta pemasok untuk mengirimkan 2-3 kali dalam seminggu, atau yang disebut split delivery. Dengan metode ini, bahan lebih segar, tidak menumpuk di gudang, dan risiko pemborosan lebih kecil. Yang keempat, lakukan monitoring harian dan evaluasi mingguan. Setiap hari, catat penggunaan bahan dan kondisi stok. Setiap akhir minggu, bandingkan hasil permintaan nyata dengan hasil forecast. Jika ada selisih yang lebih besar, perbaiki forecast minggu berikutnya. Ini adalah sebagai contoh visualisasi sederhana untuk rencana persediaan 1 bulan ke depan. Freshbox dapat membeli bahan baku 2 kali seminggu. Misalnya pada hari Senin sebanyak 70% dan hari Kamis sebanyak 30%. Dengan cara ini, Freshbox dapat mengoptimalkan peramalan rencana persediaan 1 bulan ke depan tanpa menimbulkan pemborosan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.